Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini, saya ingin kembali bercerita mengenai pengalaman teman-teman saya yang eh, lulus lulus CPNS tahun 2020. Kalau di video sebelumnya saya menceritakan pengalaman saya pada saat saya dinyatakan lulus SKB, tapi saya waktu itu posisi masih dalam bekerja. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman dari teman-teman saya. Nah, buat teman-teman semua yang sudah mengikuti SKB, pastinya teman-teman sudah bisa ya menghitung nilai integrasi SKD plus SKB teman-teman. Selama teman-teman tahu berapa nilai dari setiap SKB-nya kalau SKB-nya lebih dari satu gitu. Semisal ada wawancara, teman-teman tahu nilai wawancaranya berapa, dan seterusnya. Nah, buat teman-teman yang sudah menghitung nilai integrasi antara SKD dan SKB dan ternyata dari perhitungan teman-teman sendiri, teman-teman tidak lulus, nah mungkin video ini bisa sedikit memberikan harapan buat teman-teman kalau memang teman-teman ditakdirkan atau memang sudah rezekinya teman-teman jadi CPNS tahun ini, maka masih ada jalan lain untuk menjadi seorang CPNS. Nah, untuk yang teman-teman yang nggak lulus SKB, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, apakah masih ada harapan untuk menjadi CPNS tahun 2021? Jawabannya, ada teman-teman. Jadi, di perekrutan CPNS tahun 2020 itu ada teman saya yang sebenarnya dia itu nggak lulus, tapi pada saat perintegrasian dia itu lulus. Nah, gimana caranya? Itu dengan cara mengisi formasi kosong. Ya, jadi kebetulan pada saat itu ada formasi yang kosong yang bisa dia isi. Nah, siapa tahu saja itu juga bisa dialami oleh teman-teman semua. Tergantung rezeki orang, teman-teman. Oke. Kita kembali dulu ke Permenpan ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan-bosan mempelajari tentang peraturan, terutama teman-teman yang mendaftar analisis SDM aparatur. Nah, dalam Permenpan nomor 27 tahun 2021, dalam pasal 48 ayat 5, di situ dijelaskan mengenai tata cara pengisian formasi yang kosong, teman-teman. Mari kita baca dulu. Jika terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi itu dapat diisi dari pelamar yang dari kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi passing grade SKD-nya, SKD kebutuhan umum, dan berperingkat terbaik. Kemudian, jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi juga dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya, selama dia memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD atau passing grade SKD, kebutuhan umum, dan berperingkat terbaik. Nah, pada ayat 6-nya, dalam hal instansi pusat, ini untuk instansi pusat, ya teman-teman, melakukan pengelompokan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Dalam hal instansi daerah, yang telah melakukan ketentuan sesuai pada ayat 5 yang tadi yang kita baca, masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD, kebutuhan umum, dan berperingkat terbaik. Itulah peraturan tata cara pengisian formasi yang kosong. Oke, jadi ada beberapa sebab mengapa formasi itu kosong, teman-teman. Bisa karena
pelamar-pelamar yang mendaftar pada formasi itu semuanya tidak lulus PG atau passing grade, atau bisa juga dikarenakan tidak ada yang melamar di formasi itu. Oke, sebelum lanjut ke contoh kasusnya, saya ingin menerangkan dulu mengenai keterangan-keterangan ini. Tentunya simbol-simbol ini tidak asing ya buat teman-teman semua. Ketika teman-teman pengumuman SKD kemarin, teman-teman pasti melihat bahwa pada pengumuman itu tertera nama teman-teman, terus nilainya berapa, kemudian ada keterangannya. Keterangannya itu ada yang PL, ya kan? Ada juga yang P, ada yang TL. Nah, kalau P berarti teman-teman lulus SKD sesuai dengan passing grade. Jika L, maka teman-teman lulus seleksi CPNS untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kalau pada saat pengumuman SKD teman-teman lihat di sini 1, 2, 3, 4. Nah, semisal ya dibutuhkan formasinya cuma 1 orang nih. Berarti yang berhak lanjut ke SKB kan 3 orang, 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Maka biasanya 1, 2, 3 ini statusnya PL gitu. Kemudian nomor 4 ini statusnya P biasanya. P dia lulus passing grade SKD tapi dia tidak lulus perankingan. Kalau TL itu tidak lulus. Oke. Jadi itu ya PL. Jadi P lulus passing grade, L lulus seleksi CPNS. Kalau L1 dia lulus seleksi CPNS tapi setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. L2 dia lulus CPNS tapi setelah perpindahan formasi juga antar lokasi formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Jadi, dalam perekrutan CPNS itu ada 3 kelulusan, teman-teman. Ada yang lulus karena memang dia peringkat 1, yaitu PL. Ada juga yang lulus karena dia perpindahan formasi atau mengisi formasi yang kosong. Itu bisa PL1, bisa juga PL2. Nah, ini tergantung nanti perpindahannya gitu. Nanti kita lihat contoh kasusnya. Nah, kemudian TL itu tidak lulus. Kemudian TH tidak hadir, TMS itu tidak memenuhi syarat. TMS ini juga ada 2, ada yang TMS karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi, ada yang TMS 1 yaitu tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB. APS adalah pelamar yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Jadi pada saat teman-teman kalau saya dulu ya, dulu pada saat pengumuman integrasi SKD dan SKB itu ada satu peserta di tempat saya yang mengundurkan diri. Entah karena apa, jadi sebelum pengusulan NIP dia mengundurkan diri. Karena memang gini teman-teman, kita itu sebagai peserta CPNS, setelah pengumuman SKB kita masih diberikan kesempatan mau ambil, mau lanjut lagi ke pemberkasan atau kita mau mundur. Jadi kita dikasih pilihan gitu. Tapi kalau teman-teman sudah pengusulan NIP, baru teman-teman mau mundur itu dapat sanksi, teman-teman. Jadi nanti jadi APS ini bisa aja terjadi ya. Nah, gimana kalau semisal ada yang mundurkan diri seperti itu? Ya jelas ya peringkat 2-nya naik. Ya, setahu saya seperti itu ya, teman-teman. Jadi peringkat 2-nya yang naik. Kalau peringkat 1-nya mundurkan diri, maka yang naik adalah peringkat 2-nya. Di tempat saya kemarin ada yang kayak gitu, teman-teman. Jadi dia itu mengundurkan diri entah karena alasan apa, kita juga nggak ada yang tahu. Kemudian SP itu adalah sertifikat pendidik yang poinnya 100. Jadi buat teman-teman yang punya serdik, ini biasanya guru nih yang punya serdik, nah itu nilai SKB-nya 100. Tapi ini berdasarkan tahun 2019 ya, teman-teman. Ini saya ambil contoh 2019. Oke, ini sedikit penjelasan mengenai keterangan-keterangannya ya. Jadi ada P, ada PL1, PL2. Nah, mari kita belajar dari contoh kasusnya. Ini contoh kasus yang saya ambil berdasarkan pengalaman teman-teman saya sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini
adalah formasi dari instansi Pemkab Tanah Datar. Jabatannya adalah ahli pertama ASDMA. Lokasi formasinya kantor desa Maju Mundur. Jenis formasinya umum yang dibutuhkan 1 orang. Pendidikannya S1 manajemen. Ini cuma contoh ya teman-teman, ini cuma contoh. Nah, di instansi yang sama masih di Pemkab Tanah Datar, jabatan yang dibutuhkan ahli pertama ASDMA, lokasi formasinya masih sama di kantor desa Maju Mundur. Jadi kantor desa Maju Mundur ini membutuhkan dua ASDMA gitu ya. 2 ASDMA, yang satu dibuka jenis formasi umum, yang satu dibuka jenis formasi disabilitas. Nah, pendidikannya sama, S1 manajemen, S1 manajemen. Pada saat diumumkan, ya, pada saat dibuka formasinya, ternyata di formasi umum itu ada 5 orang yang mendaftar, sedangkan di formasi disabilitas itu tidak ada yang mendaftar, sehingga formasi disabilitas ini kosong, teman-teman. Karena tidak ada yang mendaftar di sini, jadi formasinya kosong. Nah, di formasi umum ini, karena yang dibutuhkan cuma 1, berarti yang melanjutkan SKB ada 3 orang. Jadi yang melanjutkan SKB itu adalah Eko, Maman, dan Mimin. Untuk melanjutkan ke SKB. Oke. Nah, kita lanjut. Pada saat pengumuman integrasi SKD dan SKB, ternyata yang peringkat 1 tetap si Eko. Peringkatnya tetap sama. Eko peringkat 1, Maman peringkat 2, dan Mimin peringkat 3. Karena yang dibutuhkan di formasi umum itu cuma 1, maka yang lulus pada formasi umum ini adalah si Eko. Jadi statusnya Eko ini adalah PL, memenuhi passing grade SKD dan lulus untuk masuk ke pemberkasan online CPNS. Karena dia peringkat 1. Nah, tapi kita lihat bahwa di formasi disabilitas tadi ini kan formasinya kosong, teman-teman. Ya, formasinya kosong. Nah, karena formasinya kosong, maka formasi ini bisa diisi oleh pelamar lain selama jabatan yang dibutuhkan sama dan pendidikannya sama. Maka yang tadinya si Maman ini statusnya adalah TL, tidak lulus, setelah perpindahan formasi, maka Maman ini statusnya langsung PL1. Oke, tadinya Maman tidak lulus, tapi karena ada formasi kosong, maka formasi kosong ini diisi oleh si Maman. Jadi statusnya PL1. Ya. PL1 itu apa? Kita kembali lagi. PL1 perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Itu PL1. Nah, jadi pada PL1 ini, peserta dengan PL1 dia itu hanya perpindahan jenis formasi, teman-teman, dari formasi umum ke formasi disabilitas. Lokasi formasinya sama, kantor desa Maju Mundur. Kantor desa Maju Mundur. Tapi karena formasi disabilitasnya kosong, nggak ada yang mendaftar, maka yang peringkat 2-nya ini akan dipindahkan ke jenis formasi disabilitas untuk mengisi kekosongan formasi. Biasanya juga kayak gitu, ada biasanya orang juga yang daftar di formasi umum, tiba-tiba pada saat pengumuman, namanya ada di formasi kumlot gitu. Karena tidak ada yang mendaftar di situ, teman-teman, itu formasi kosong gitu, nggak ada yang mendaftar di situ. Atau mungkin biasanya juga yang dibutuhkan semisal 3 orang, ternyata yang lulus sampai akhir itu cuma 1 orang. Kalau saya nggak salah tuh ada juga yang kayak gitu tuh. Jadi untuk mencukupi formasinya ya dipindahkan. Tapi itu tergantung lagi sih teman-teman ya, tergantung instansinya seperti itu. Apakah dia mau mengisi formasinya atau tidak.
Nah, sepemahaman saya seperti itu. Ini saya ambil contoh kasus dari teman saya. Jadi dia itu sebenarnya nggak lulus gitu. Nggak lulus. Nah, pada saat pengumuman integrasi SKD plus SKB, tahu-taunya namanya ada di formasi penyandang disabilitas untuk mengisi formasi kosong ini. Jadi statusnya adalah PL1. Ya, perpindahan formasi. Dari formasi umum ke formasi disabilitas. Lokasi formasinya sama, kantor desa maju mundur. Oke, semoga teman-teman paham ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini contoh kedua nih. Ini juga dialami sama teman saya. Masih di instansi Pemkab Tanah Datar. Jabatan yang dibutuhkan adalah ahli pertama ASDMA. Lokasi formasinya kantor desa maju mundur, sedangkan yang satunya ada di kantor desa Sukamaju. Jadi lokasi formasinya berbeda teman-teman. Satu di desa maju mundur, satunya lagi di desa Sukamaju. Jenis formasinya sama, umum, yang dibutuhkan juga satu orang, pendidikannya sama S1 manajemen. Nah, pada formasi di kantor desa maju mundur, itu ada 5 orang yang mendaftar. Bambang, Lulu, Himawari, Jaka, dan Dea. Nah, karena yang dibutuhkan cuma satu, otomatis cuma 3 orang yang lanjut ke SKB, teman-teman. Iya enggak? Nah, cuma 3 orang yang melanjutkan ke SKB. Nah, statusnya 3 orang ini yaitu PL, PL, PL. Sedangkan 2 orang ini TL, TL. Nah, kemudian di kantor desa Sukamaju yang mendaftar itu cuma 3 orang, teman-teman. Dan semuanya 3 orang ini nggak ada yang lulus. Jadi pada saat mengikuti SKD, semua 3 orang ini nggak ada yang lulus. 2 orang ini tidak lulus PG, karena kan kita tahu SKD itu ada PG-nya kan teman-teman. Jadi minimal TWK berapa, TIU berapa, TKP berapa. Nah, ketika teman-teman tidak lulus PG, ya sudah tidak lulus gitu. Nah, kebetulan Putri sama Hattori ini tidak lulus PG. Jadi sedangkan Sincang dia tuh tidak hadir TH gitu. Jadi formasi yang ada di kantor desa Sukamaju ini kosong. Karena nggak ada yang lulus gitu, nggak ada yang lanjut ke tahap SKB. Sehingga formasi ini jadi kosong. Sama. Oke. Nah, kok jadi jelek tulisannya? Oke. Jadi formasi ini kosong ya. Kosong. Sedangkan di kantor desa maju mundur itu ada yang melanjutkan ke SKB. Oke, kita lanjut. Nah, setelah diumumkan integrasi SKD dan SKB-nya, urutannya tetap sama ternyata. Bambang peringkat 1, Lulu peringkat 2, dan Himawari peringkat 3. Nah, karena yang dibutuhkan cuma 1 orang, maka si Bambang inilah yang lulus di desa maju mundur. Jadi statusnya Bambang adalah PL, lulus passing grade SKD, dan lulus lanjut seleksi CPNS pemberkasan online. Nah, karena tadi di kantor desa Sukamaju itu gak ada pesertanya yang lulus, gak ada yang pesertanya yang memenuhi passing grade, otomatis kantor desa Sukamaju itu kosong formasinya. Nah, karena ada formasi kosong, maka Pemkabnya, instansinya bisa mengisi formasi kosong itu dengan memindahkan pelamar dari formasi lain selama dia memiliki jabatan yang sama dan pendidikan yang sama. Jadi tadinya Lulu namanya ada di kantor desa maju mundur, namanya dipindahkan ke kantor desa Sukamaju untuk mengisi formasi kosong. Nah, karena ini adalah perpindahan antar lokasi formasi ya, antar lokasi formasi yang berbeda, yang satu maju mundur, yang satu desa Sukamaju. Jadi lokasi formasinya berbeda, maka status Lulu ini adalah PL2.
tadinya Lulu nggak lulus gitu. Tadinya Lulu nggak lulus karena dia kalah sama si Bambang. Nah, tapi karena ada formasi kosong, maka Lulu lah yang dipindahkan untuk mengisi formasi kosong ini. Jadilah statusnya PL2. Bisa ditangkap ya teman-teman. Jadi kalau PL1 dia itu lokasi formasinya sama, tapi jenis formasinya yang berbeda. Jenis formasinya yang berbeda. Nah, kalau PL2 dia itu lokasi formasinya berbeda. Yang satu di Desa Maju Mundur misalnya, dan yang satunya di Desa Sukamaju. Jenis formasinya sama umum gitu. Nah, ini jika formasinya kosong itu teman-teman bisa ngisi. Ya. Seperti teman-teman. Jadi ini adalah dua contoh kasus yang dialami oleh teman saya sendiri. Jadi mereka itu lulus dengan status PL1 dan ada juga teman saya yang lulus dengan status PL2. Oke, semoga teman-teman mengerti ya maksud saya. Jadi ketika ada formasi kosong, teman-teman bisa mengisinya selama teman-teman berada di bawah peringkat rankingan. Maksudnya peringkatnya nggak terlalu jauh gitu. Contohnya seperti Lulu, dia tepat di bawahnya si Bambang. Kalau teman-teman peringkat 3 ya kemungkinan untuk mengisi formasi kosongnya itu kecil gitu. Bukan nggak mungkin sih, kecil aja. Karena kita kan nggak tahu rezeki orang gitu. Ini juga termasuk rezeki sih, ya nggak sih? Jadi yang tadinya teman-teman nggak lulus, tahu-taunya ada formasi kosong. Teman-teman, namanya teman-teman dipindahkan ngisi formasi kosong itu. Jadi kalau ada yang bilang rezeki nggak akan kemana, memang seperti itu kenyataannya teman-teman. Jadi kalau memang sudah rezekinya teman-teman untuk jadi CPNS tahun ini, maka apapun yang terjadi teman-teman pasti jadi CPNS tahun ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.